Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Kembali lagi dengan saya, Rapika Dewi Septia dari PKBM Go Digital. Hari ini teman-teman kita akan belajar mata pelajaran Pancasila dengan tema administrasi kependudukan. Mari kita merenung sejenak. Pernahkah teman-teman merasa dipersulit ketika teman-teman mengurus layanan di birokrasi publik karena persyaratan dokumen yang kurang? Mari kita diskusikan jika teman-teman sudah pernah merasakan dipersulit di WA grup kita. Apakah teman-teman ada yang tahu mengapa dokumen itu penting? Karena dokumen kependudukan adalah bukti sah kehadiran kita sebagai warga negara Indonesia yang diakui oleh hukum. Tanpa identitas yang jelas dan diperbarui, maka akses terhadap berbagai layanan publik yang penting akan sangat terlambat, bahkan tertutup untuk kita semua. Dokumen ini adalah kunci utama untuk kita semua. Misalnya dalam mengurus akses layanan BPJS Kesehatan, menerima bantuan sosial atau bansos, mengurus perbankan dan surat izin usaha, dan menjalankan pendidikan anak. Semua itu butuh dokumen lengkap. Ada 3 dokumen mendasar yang wajib kita punya sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama itu adalah KTP, yang kedua kartu keluarga atau KK, dan yang ketiga adalah akte kelahiran. KTP atau KTP elektronik ini adalah kartu identitas resmi kita sebagai warga atau bukti domisili kita dan data tunggal kependudukan atau NIK warga negara Indonesia yang umurnya 17 tahun ke atas. Kartu keluarga adalah identitas keluarga yang memuat data susunan, hubungan, dan jumlah anggota dalam keluarga tersebut. Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang diakui oleh negara. Jadi teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mempunyai 3 dokumen penting ini. Karena dokumen inilah yang digunakan untuk mengurus berbagai layanan. Pembuatan EKTP baru. Di syarat dan alur pembuatan ini teman-teman harus melengkapinya. Untuk persyaratan berkasnya, teman-teman telah berusia 17 tahun ke atas, sudah kawin ataupun belum kawin. Yang kedua, membawa fotokopi kartu keluarga terbaru. Yang ketiga adalah tidak perlu lagi surat pengantar RT dan RW sesuai aturan Kemendagri terbaru. Nah, di alur pembuatannya setelah teman-teman sudah melengkapi berkas persyaratan, maka alurnya teman-teman datang langsung sebagai pemohon wajib hadir atau tidak bisa diwakilkan ke dinas, Dukcapil atau UPT kecamatan. Yang kedua, teman-teman menyerahkan berkas, serahkan fotokopi kartu keluarga kepada petugas yang bekerja di Dukcapil. Yang ketiga adalah proses perekaman. Proses perekaman ini adalah pengambilan foto wajah, sidik jari, irisan mata, serta tanda tangan digital teman-teman untuk di KTP nanti. Yang keempat adalah proses pencetakan. Proses pencetakan ini teman-teman menunggu cetakan KTP di hari yang telah dijanjikan oleh petugas Dukcapil tersebut. Itulah alur dalam pembuatan EKTP. Perbaikan data kartu keluarga. Teman-teman perlu ketahui bahwa kartu keluarga ini bersifat dinamis. Jadi teman-teman wajib memperbaruinya jika terjadi peristiwa-peristiwa kependudukan sebagai berikut. Yang pertama itu seperti penambahan anggota keluarga. Contohnya karena terjadinya kelahiran anak baru, teman-teman harus memperbarui kartu keluarga tersebut. Yang kedua adalah pengurangan anggota keluarga seperti adanya kematian atau ada anggota keluarga yang pindah domisili. Yang ketiga adalah perubahan elemen data seperti perbaruan data seperti jenjang pendidikan tinggi, pergantian profesi atau pekerjaan, atau status perkawinan. Nah, jadi teman-teman, ketiga elemen tersebut jika terjadi teman-teman harus segera memperbaiki
data kartu keluarga tersebut. Mengurus akte kelahiran. Akte kelahiran ini adalah hak dasar setiap anak. Jadi setiap anak yang lahir dia harus punya akte kelahiran agar diakui secara hukum Indonesia. Nah, akte kelahiran kini semakin dipermudah karena pemerintah telah menghapuskan sanksi atau denda keterlambatan di daerah dan memotong kesadaran administrasi. Nah, syarat apa saja dalam pengurusan akte kelahiran? Yang pertama itu surat keterangan lahir asli dari rumah sakit, bidan ataupun puskesmas. Yang kedua adalah fotokopi KTP elektronik dari kedua orang tua bayi. Yang ketiga adalah fotokopi kartu keluarga dari orang tua bayi. Yang keempat adalah buku nikah atau akte perkawinan orang tua yang telah dilegalisir. Yang kelima adalah fotokopi KTP dua orang saksi. Jadi itulah persyaratan dalam mengurus akte kelahiran seorang anak yang baru lahir. Layanan online Dukcapil. Nah, teman-teman, kemudahan di ujung jari kita dalam mengakses layanan Dukcapil itu kini sudah semakin mudah. Contohnya saja di Bengkulu menyediakan inovasi layanan publik secara digital melalui Slawer atau sistem layanan administrasi warga elektronik. Nah, inovasi ini memungkinkan warga untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat pindah langsung dari smartphone tanpa harus antrian berjam-jam di kantor dinas ataupun Dukcapil. Jadi semuanya sudah serba canggih ya teman-teman, kita bisa mengaksesnya lewat handphone, lewat jari jemari kita saja, melalui handphone. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah kemudahan akses layanan publik dan kesejahteraan sosial selalu dimulai dari langkah kecil kita. Kelengkapan identitas kita sendiri, maka jadilah warga yang proaktif dalam setiap aspek kehidupan. Jika teman-teman ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti, silakan bahas di WA Group atau chat tutor paket C langsung. Itu saja materi dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.